yang megangin di depan siapa ya? Kayak pakai harus ada yang stay di depan sini. Standby. Oke, 1 jam. Waduh, berat ya. Sebelum saya mulai barisannya dirapiin dulu Pak Majuan dan Pak Maulid kosong banget itu Pak. Majuan Pak, biar mama yang kalau di luar kalau maju udah. Woi, ayo sambil perhatikan kita nyebut tahlil bareng-bareng. Suara saya udah habis Pak, jadi speakernya gede dikit ya. Suara saya sedang Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha Pak, maju kosong Pak. Nah, Bukan sini. Kurang kencang tahlilnya, ibu yang luar maju aja bu. Ini pada kosong dulu bapak kemana tahun ini? Maju. Ini ustaz sekalian rapi barisan di maju. Hebat banget kan gue ya. Ayo maju semua. Maju Pak, maju. Mau pada begini aman sih, ya Allah. Yang di luar maju Pak dalam Pak. Kosong tuh. Ya Allah, Maulid bersahabat di luar ini. Nah di mana? Di sini. Ayat tahlil lagi yang kencang 1, 2, 3. La ilaha. Dan belum apa mending bener jawabnya. Anak di samping. Tadi saya pengennya Pak Maulid itu serempak, kompak, rapi, bagus, kagak ada bocah yang bercicilan kayak ini Pak. Yang di luar saya minta ke dalam aja biar fokus, jangan sampai anak-anak biarin kalau mau keluar aja, jangan ngomelin ya, gitu ya. Woi dengerin. Jangan ngomelin anak kecil, biarin. Kalau bapak mati, emaknya mati, anak kecil yang ada di masjid ini. Betul? Makanya jangan ngomelin. Ini bocah nangis, biarin, gak apa-apa di sini. Yang penting bocah di masjid. Bocah di masjid, insya Allah jadi gedenya nanti anak masjid. Alhamdulillah. Nih bocah lewat begini bagus, gak apa-apa. Terus, balik lagi. Tahlil lagi Pak yang kencang. Saya jarang mendengar tahlil di masjid Pak. Biasanya tahlil di rumah-rumah sekarang. So kalau Jumat jangan ada tahlil di masjid. Ayo tahlil yang kencang 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Membeli botol umpamanya isi ininya. Orang sini emangnya getol, belum kaya dunia banyak. La ilaha illallah. Ya kencang. La ilaha illallah. Gerah-gerah mengambil kipas sambil makan gorengan beton. Bini marah utang belum impas karena lakinya mikirin jandayang. Mantap. La ilaha illallah. Kalau benar kencang bagus. Lanjut nggak bos salawatnya? Lanjut nggak bos?
Masuk Jakarta keluar duit banyak mobil beriringan. Kalau wanita nggak punya duit sambil masak goreng gorengan. La ilaha illallah. La suaranya. La Pasar Cikarang membeli kelapa, ke pasar Keranji membeli talas. Saya heran sama bapak-bapak kalau ngaji rada-rada malas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Itu tadi kita katain bapak, sekarang kita katain ibu ya ya. Beli bangku, beli gergaji, perut lapar makan super mie. Ibu-ibu emang banyak yang ngaji, tapi sering ngelawan sama. Betul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekian Pak, udah sholat capek ya. Ya Allah. Ya enak enak di sini ada ini Pak, lautan enak kita ya. Ada suara saudara lagu ini Pak. Tadi gue baik-baik saya mengambil sini Allah. Bo, kedengaran ke suara saya Bo. Bo. Siap di luar kedengaran nggak Bo? Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang salah di depan kampung. Cakap apa itu Pak? Kalian cakap gitu. Terus ada daun salam di depan kampung. Udah sih daun salam tapi belum kom. Yang daun salam kompak Ustaz doain insya Allah gajinya nambah. Yang daun salam insya Allah jabatannya nikah. Yang daun salam insya Allah istrinya nambah. Istrinya solehah. Aduh Pak, ini lakinya siapa ya? Ini orang laki pengen nikah atau orang izin atau gini. Makanya pas kesempatan diambil sama Ustaz langsung nambah istri gitu. Ayo jawab salam saya yang kedua. Insya Allah keselamatan, rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah diberikan kepada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang larutan teh manis. Ini namanya sedikit darah tinggi begini. Gua minta larutan dikasih teh manis. Aduh kacau nih. Lanjut dong ya. Lanjut ya. Ibu suaranya mana? Lanjut kepada aja ibu. Di sini mah lemah apa lah. Ibu tadi siang selama makan kerja. Ini wajahnya kayaknya wajah saudara semua nih. Oh, mati berarti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dua kata baca telepon kan. Gitu betul-betul. Kali ini kita awalin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin apa amin? Itu doa artinya
Semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Semoga Indonesia bensinnya harganya murah, gas harganya murah, susu harganya murah, semuanya murah. Amin ya robbal. Waja'ala Indonesia balatan thayyibah. Amin. Wa rizqan wasi'ah. Amin. Wa undang-undang dasar 45 asasah. Nggak boleh amin, nggak boleh. Amin kewajiban betul. Wa Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim. Baca Quran dulu. Direkam ya, di-upload apa enggak? Upload. Alhamdulillah. Saya kalau ngaji duduknya, boleh duduk pada saya. Duduknya di sini atau di sana? Oh, oke. Saya kan nurutin Pak, kata jamaah, tapi jamaah kadang-kadang nurutin apa kata saya. Orang lautan dikasih kemana? Suara saya mulai kencang ini. Allah yang mau bisanya. Nyebut Allah apa? Nyebut Allah. Yang nyebut Allah usah doain, insya Allah urusannya gampang. Insya Allah urusannya gampang. Alhamdulillah. Seru banget Pak. Semoga istrinya yang istrinya Bapak ini insya Allah gajinya nambah. Amin. Nambah. Amin. Insya Allah suaminya makin soleh. Amin. Duit suaminya dikasih ke istrinya semua. Emang enak begini. Salah juga tuh. Bismillah. Pak, minum dulu bayang. Minum dulu ya. Kata Nabi kalau misalkan mau minum bacanya apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi 3 kali tegukan ucapin alhamdulillah. Ada jaringan suara saya Pak. Nyebut Allah yang kencang ya, bisa nggak? Bisa. Nih nyebut Allah tangan saya angkat nyebut Allah ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tangan saya belum turun, jangan berhenti nyebut Allah. Tangan saya belum angkat, jangan nyebut Allah. Bisa nggak? Bisa. Ayo saya angkat 1, 2, 3. Turun langsung, kalau udah saya turun berarti berhenti, paham nggak? Ayo 1, 2, 3. Ya, lanjut ya. Tadi ada poin ini lagi di sini. Ada poin ini. Baca Qurannya tak? Ada. Ada tadi. Boleh ya. Sebab saya mau saya mau lah. Oh.
Ngaji diam dulu, weh. Ngaji, weh. Diam. Cek kau dulu. Istirahat dulu. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب Saya mau tanya sekarang, jemaah, kenapa kita nyebut Allah supaya kita baca Qur'annya ditambahkan iman kepada makanya kalau baca Quran disimak, didengerin, dipahami, kemudian dijawab dengan kalimat Allah orang yang mustahilnya, maka insya Allah iman kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terus yang keduanya, kenapa harus dijawab? Menghormati yang bacanya. Kalau baca Quran kagak dihormati, betapa bodohnya kita, betapa tololnya kita. Karena apa? Jangankan yang baca, yang dengerinnya aja dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Terus kadang-kadang kesel nggak saya? Oh ini kalau didengerin Pak, kesel nggak Pak? Pak, Bapak kesel nggak Pak? Bapak kesel nggak Pak? Kesel. Kesel Pak? Apalagi saya. Apalagi saya Pak. Saya juga kesel. Apalagi ibu bapak nggak tahu ya. Saya dulu Pak pernah lomba sebelum jadi penceramah. Saya pernah lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat. Astagfirullah. Ini orang mau hina saya nih. Dia akan ngomong begini kata dia nih. Kata dia nih, itu yang juri bapaknya dia katanya. Udah gitu pesertanya ponakan sama adiknya dia. Pas hari acara pelaksanaan lomba, adiknya sama ponakannya pada sakit semua. Akhirnya yang lomba cuma saya doang. Pas lomba saya doang, akhirnya memutuskan kami sebagai pemenang tingkat RT. Puas lepas. Suai orang. Begini-begini saya sedang bosan wasis nomor 11-12 bisa saya kalahin dia apa bisa? Bisa wasis ya Allah. Bosan wasis tingkat apa? Tingkat apa dia? Tingkat apa dia? RT juga. Main binok. Tingkat RT juga. Kenapa? Ya kalau bosan kecamatan ya. Nggak tahu. Kita doain Pak, min ahlul Quran insyaallah surga baginya. Amin. Orang yang cinta Quran, orang yang membaca Quran, orang yang senang dengerin bacaan Quran, insyaallah surga baginya. Amin. Oh. Ceramah orang yang gasnya ini. Orang sekalian yang berbahagia, saya di sini kagak lain tidak bukan sebelum saya ngomong panjang lebar, saya mau taklim, saya mau takliman kepada para tokoh masyarakat di sini. Mohon maaf kalau nggak disebutin satu persatu, tapi saya akan menyebutin minimal 10 orang di sini yang terhormat, yang sama-sama kita hormati. Siapa saja namanya, saya belum ada catatannya. MC
Sila, mana Sila? Sila. Nah, gimana ceritanya nih? Ini bisa-bisa amplop gue berkurang ini ntar. Buset dah. Cuma terus terang aja, jangan gara-gara ini kurang, awas ya loh. Dengerin yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal-Muhtaram Ketua DKM Masjid Jami' Rawdatul Jannah yang terhormat Ustaz Agus Busari, ya beginilah. Mana beliau orangnya? Masya Allah, kita doakan beliau gagah perkasa ganteng rupawan. Kita doakan sehat berkah panjang umur. Insya Allah bertambah barokah. Insya Allah bertambah rezekinya. Insya Allah bertambah semuanya. Allah, parah nih Pak. Ini kayak ini musuh enteng. Jemaah sekalian yang berbahagia, yang saya hormati berikutnya ada ketua RW, ada RW. Masya Allah, Pak RW juga luar biasa, cuma nggak pakai kumis dia. Masya Allah, luar biasa, sehat berkah panjang umur Pak RW. Kita doakan Pak RW menjadi RW seumur hidup. Orang mau salah aja. Masya Allah. Yang saya hormati berikutnya RT, mana RT? RT kan ada berapa sih Pak RT? 3. RT 1 mana? Jadi bukan begitu. RT 2. RT 3 ini. Masya Allah, kita doakan RT sehat berkah panjang umur. RW nggak akan ada nilainya kalau nggak ada Pak RT, betul? Makanya harusnya RT dikasih THR sama RW setiap tahunnya. Dapatnya ada THR. Ya dapat ya? No, ada orang no. Masya Allah. Tapi mohon maaf, kadang-kadang RW-nya tawadu, RT-nya sombong ke masyarakatnya. Benar, kadang RW-nya santun luar biasa, tapi RT galak sama warganya. Uang sampah yang mereka bayar dilopotin sama RT-nya. Makanya RT nggak boleh sombong. RT dengerin. Nih, nggak boleh sombong. Kenapa? Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh dan sombong. Kita nggak boleh sombong. RT apa yang sombongin? RT sombong apa yang sombongin RT? Paling ngurusin beras raskin. Apalagi Pak, sekarang raskin Bapak. Apa bansos yang kemarin dikilat sama menterinya ya? Ya Allah, nggak ada yang sombong, nggak pantas. Kalau ulama, kalau kata saya, yang paling sombong harusnya ulama. Tapi ulama aja nggak boleh sombong. Kenapa ulama boleh sombong? Karena ulama pewaris para nabi. Lah ente warisan apa lu? Ente sombong. Apa yang mau sombong, coy? Ada juga ustaz boleh sombong, iya nggak? Tapi ustaz aja nggak boleh sombong, bukan begitu Pak? Nah iya, dan saja belang-belang diri Pak. Yang saya hormati semuanya, yang nggak bisa disebut satu persatu, namun insya Allah teriring doa, semoga Allah berikan kita keberkahan. Amin ya kencang apa? Amin ya kencang, semoga kita tambah barokah. Banyak bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa menginap di Muzdalifah, bisa pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya bertambah-tambah, bisa beli sawah, bisa nambah rumah, indah, punya mobil yang mewah. Insya Allah suaminya kita doain makin soleh, istrinya makin soleha, anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah. Ibu kita doain bapak-bapaknya biar bisa nambahin uang belanjanya. Amin ya Rabbal
korban. Ibu-ibu ada yang cerita sama ustaznya. Didoain bapaknya biar bisa nambah. Masya Allah, laki-laki di masjid ini tipe orang yang setia. Amin. Saya aja paling sayang sama perempuan. Istri saya sudah saya katakan sama istri saya, "Bi, saya sayang banget sama kamu." Sampai-sampai saya berkepikiran, pokoknya kamu kalau belum mati akan saya kuburin bumi itu. Dengerin tuh, laki-laki kan kita sayang sama perempuan, betul? Betul kan? Itu laki-laki. Jangan sekalian yang berbahagia. Sebelum saya kemana-mana, saya melanjutkan, ayo kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah bareng-bareng 1, 2, 3. Kalau kita mengucapkan hamdalah, ada ayat Allah mengatakan di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kau bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalau kau kufur terhadap nikmatku, maka kata Allah, sungguh azabku amatlah pedih. Pak, sekarang saya mau tanya, Bapak, Ibu semuanya mau bersyukur atau mau kufur? Mau bersyukur atau mau kufur? Kenapa harus bersyukur? Kalau bersyukur kita ditambahin. Misalkan Ustaz Wasis dulu motornya 1, gara-gara bersyukur motornya ditambahin jadi berapa? Jadi berapa? Awalnya Ustaz Wasis mobilnya 1, amin apa itu Ustaz? Amin begitu. Gara-gara bersyukur mobilnya jadi berapa? Awalnya Ustaz Wasis rumahnya 1, gara-gara bersyukur rumahnya ditambah jadi berapa? Awalnya Ustaz Wasis istrinya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istri Ustaz Wasis jadi tambah solehah. Dua-dua. Untuk nggak ada bibinya di bawah ini. Makanya saya katakan sama Ustaz, saya senang Pak, luar biasa. Ustaz Wasis kalau baca Quran nggak pernah capek, kalau baca Rawi nggak pernah capek. Kenapa? Quran Rawi insya Allah banyak bedanya. Tapi kalau kita ngomong sering capek, maka suasana dari apa ini gimana? Mendingan baca Quran nggak pernah surat. Seorang qori legendaris Muhammad Zeka ketika baca Quran nggak pernah surat suaranya. Tapi kalau penceramah rata-rata serat suaranya. Kenapa? Yang diomongin bukan kalam-kalam Allah. Yang disampaikan bukan hanya lisan, bukan hanya kalam-kalam Allah, tapi yang lain juga diomongin. Kadang penyanyi juga Pak, benar kayak gini. Kadang-kadang. Benar nggak? Makanya kata saya, antara penceramah sama baca Quran, pilihan mana? Pilihan yang mana yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih adalah membaca Al-Quran. Tuh, Pak. Saya dulu mendengar jadi kholilah dulu saya. Cuma kata guru saya, lu harus berkembang sambil lu harus berkembang. Jangan cuma baca Quran doang. Kalau kagak ada ustaznya, lu yang ceramah. Alhamdulillah, saya ikutin guru saya. Sekarang amplopnya gedean penceramah daripada kholilah. Paham gitu Pak? Itu kan gara-gara ngikutin petua guru gitu Pak. Oh, makanya bagusan penceramah apa koli kira-kira? Apa Pak? Koli lah. Kalau amplopnya tahu kan? Emang begitu. Kalau ceramah serius maka agak didengerin. Betul betul. Apalagi ini AC-nya yang kerasa ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, lanjut ke belakang. Lanjut ke belakang. Lanjut ya. Sampai di mana tadi saya ngomong? Oh, Pak, salawat sekarang kita ucapin. Ayo bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat umat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian berbahagia,
Saya sudah menyampaikan kebaikan semuanya. Tinggal kita bahas ini. Di belakang kita ada tema yang kemudian kita jadikan materi pada malam hari ini. Baca temanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Temanya mana? Temanya. Bagus. Nah, baca bareng-bareng. Baik, 1, 2, 3. Generasi muda ini berarti buat anak muda, Anda bukan yang muda. Generasi muda ini artinya datang bocah remaja SMA semua, ini datang bangkotan semua. Jangan sekalian yang berbahagia, tapi mohon maaf Pak, semua acara ini harus kita ikuti secara seksama dalam tempo yang sepanjang-panjangnya. Kenapa Pak? Acara ini terlaksana semuanya faktor sumbangan dari jamaah. Betul betul Pak? Atau bahasa lainnya faktor yang namanya DUIT. Apa Pak? Maka spanduk itu harus kita hargai. Tadi sudah kita baca spanduknya. Artinya kita menghargai sumbangan orang dalam acara ini. Betul betul? Bahkan ini yang namanya ayat di sini. Ini adanya belinya pakai apa? Yang baca pakai jawab yang bisa. Ini belinya pakai apa? Ini larutan belinya pakai apa? Tisu pakai apa? Ngundang ustaz pakai apa? Nggak bisa pakai duit lagi. Ampun lagi ustaz pakai apa? Kamu kacau dah. Demi Allah Pak, dengerin saya serius demi Allah. Kata guru saya, penceramah nggak boleh minta amplop dari jamaah, hukumnya dosa. Alhamdulillah. Gua serius. Ulangi lagi ya. Penceramah nggak boleh minta amplop dari jamaah, hukumnya. Ternyata Pak, guru saya itu masih koma, belum titik. Kata guru saya begini, tapi lebih dosa lagi ada jamaah punya ustaz kagak ngasih amplop. Ya terserah Bapak, nggak usah pakai amplop. Jangan sekalian yang berbahagia, saya pengen Pak kita di sini saling menghargai. Apa? Saya ngomong, Bapak ada. Coba kalau saya ngomong Bapak kagak ada, kan saya orang PA Pak. Bener nggak Pak? Kalau misalnya gini juga, Bapak ada, saya kagak ada, kan saya menghargai Bapak. Saya datang telat, ya, tapi alhamdulillah saya datangnya cepat ya. Malah saya gitu, hampir 1 jam di situ Pak tuh. Katanya mulai setengah 9, jam 9 baru mulai kan. Lu lama banget tadi bacanya ya Allah. Oh, ya, sabar Pak, kita harus saling menghargai. Betul betul. Betul betul. Ayo Pak, sekarang kita ikutin Nabi cara kepemimpinannya. Terkait tentang ikutin Nabi, saya menyampaikan dalil-dalil terlebih dahulu Pak. Karena apa? Karena ada yang bilang ustaz di maulid jarang pakai dalil. Kata saya, demi Allah, demi Rasulullah, kalau ada dalilnya saya akan sampaikan. Terkait mengikuti Rasulullah SAW, itu harus didasari dengan cinta. Apa namanya? Apa namanya? Bapak diikutin sama bini bapak cinta nggak sama bapak Pak? Cinta. Kalau nggak jawabnya cinta. Bapak diikutin sama bini bapak, kira-kira bini bapak cinta nggak sama bapak Pak? Cinta. Oh kan benar, gara-gara cinta diikutin dia sama bininya. Alhamdulillah. Maka kalau kita mau ngikutin Nabi, cintain dulu Nabi kita, cintain. Jangan cintanya sama manusia dulu, cintanya sama Nabi dulu ikutin. Kenapa Nabi harus kita ikutin? Cinta itu luar biasa Pak, yang menyebabkan kita bareng-bareng di surga. Itu gara-gara cinta kita sama Nabi. Baca, dia ceramain Bapak lu musik tangan surga. Dia mau dia buat kasih duit ya Bang ya.
Ayo. Lanjut apa kagak? Udah diam saya, diam. Panitia dong. Lanjut apa kagak? Lanjut ya. Makanya cinta itu harus kemudian kita adakan dalam hal ini. Saya mau tanya sebelum saya bahas materinya. Ayo angkat tangan, jawab saya ya. Angkat tangan, jawab saya. Berarti angkat tangan, jawab saya. Saya tanya begini. Siapa yang cinta sama Nabi? Angkat tangan, angkat tangan. Saya. Jangan mengalih gua loh ya. Kalau dalam kata kalian itu ada pada ibu loh. Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Aku baturin. Sekarang saya mau cerita dengan sahabat Nabi yang sangat cinta sama Nabi. Supaya kita ambil pelajaran. Di dalam kitabnya namanya kitab Nurul Yakin yang dijalan oleh Syekh Qudaribi. Beliau menuliskan kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah kelompok daripada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Artinya apa? Beliau itu menjadi contoh figur yang terbaik di awal masa orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Kenapa contoh yang terbaik? Lihat, beliau sangat melayani Rasulullah SAW. Itu bukti cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Pak, saking cintanya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW, tidurnya Rasulullah dijagain sama Abdullah bin Mas'ud. Sekarang saya mau tanya, Bapak cinta nggak sama istri Bapak? Tapi tidurnya istri pernah nggak Bapak jagain tak? Nyamuknya dijagain jangan sampai digigit tinta istri kita. Pernah nggak Bapak begitu Pak? Ada pernah kan? Ibu pernah nggak Bu dijagain sama Bapak begitu Bu? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Malah kadang-kadang bini mah kemana, lakinya kemana? Bininya di kamar, lakinya tidur di depan TV. Ada yang begitu? Tuh. Abdullah bin Mas'ud sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Bahkan sandalnya Rasulullah SAW itu disiapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tak kala Rasulullah itu bangun dari tidurnya, dan yang memakaikan sandalnya ke kaki Rasulullah adalah tidak lain dan tidak bukan Abdullah bin Mas'ud. Pak sayang banget pada Abdullah bin Mas'ud sama Rasulullah. Makanya harusnya kalau Ustaz datang sendalnya dirapihin. Dirapihin Ustaz itu sadar kan ya. Takutnya nanti hilang. Nggak takutnya pernah waktu itu saya ngisi di daerah Kota Bekasi Pak. Sedang saya merapih, ajudan saya sedang hilang Pak. Akhirnya ajudan saya nyeker Pak pulang besok nyeker dia. Terus Ustaz, sedang saya hilang. Dia tetap mau gantiin. Gawe kan gantiin. Gara-gara jamaah nggak pernah hadir sendal asisten saya tuh Pak. Makanya untuk saya di sini bawa asisten bilang lagi, ganti sendal lagi saya Pak. Tuh. Jamaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud sangat cinta sama Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah buang hajat Pak, itu yang ngejagain sekelilingnya. Ibu bapak jangan bayangkan bahwa Rasul itu dulu punya WC. Kagak ada WC Pak di zaman Nabi Pak. Zaman WC adanya di Indonesia baru tahun 80-an ke sini. Tahun 80-an ke belakang ada WC apa kagak saya tanya Pak? Di mana beraknya saya tanya di mana? Di zaman, di mana? Di kebun, benar apa benar Pak? Nah, begitulah waktu zaman dulu Pak, ketika Nabi Muhammad mau buang air besar ataupun kecil, itu yang menjaga Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah Abdullah bin Mas'ud. Saking cintanya luar biasa. Ada lagi Pak seorang sahabat yang cinta juga sama Nabi Muhammad SAW. Hal ini diceritakan di dalam satu kitab namanya kitab Durratun Nasihin. Di sana dikisahkan ada sahabat yang bernama Sauban. Siapa Pak? Siapa namanya? Sauban.
Sauban ini sangat cinta sama Rasulullah SAW. Bahkan setiap majlisnya Rasul, setiap taklimnya Rasul tidak pernah lepas dari kehadiran beliau di dalamnya. Sauban itu Pak, badannya gemuk sampai badannya kurus, hadir terus di majlis Rasul lantaran beliau mengidam penyakit yang membuat badannya menjadi kurus. Awalnya Sauban badannya gemuk, kayak siapa ini ya? Ini badannya Sauban gemuk kayak gini Pak, kurang lebih. Ini badan yang cinta sama Nabi Muhammad. Pak, berjalannya waktu dia hadir terus di majlis Rasul. Badannya kurus kayak dia nih Pak. Bini ada nggak ada. Selamat ente. Ente bini ada. Ada yang mana? Nggak ada bini. Bini yang kedua nggak ada. Masya Allah. Dengerin. Sauban badannya gemuk ngaji. Sauban badannya kurus juga ikut ngaji. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya yang gemuk sama yang kurus? Gua tanya aja juga. Apa bedanya? Ada bedanya. Kalau yang gemuk itu tipe orang yang setia. Setia nih. Setia. Kenapa setia Ustaz? Karena dia tidak punya beban pikiran yang besar buat kawin lagi. Makannya enak, tidurnya enak, akhirnya makanan diserap oleh tubuhnya dan badannya jadi gede. Ya, enak kan ya? Enak. Masya Allah. Bagaimana badannya yang kurus? Kalau badannya yang kurus, nasibnya gimana sih? Kalau badannya yang kurus, itu biasanya dia banyak beban pikiran pikirannya. Apa beban pikirannya? Dia mau kawin tapi kagak dibolehin sama bininya. Alhasil makan kagak enak, tidur kagak nyenyak, badannya jadi kasih enten gitu. Tapi kedua-duanya ini kalau contoh sama si Sauban, yang kurus cinta sama Nabi, yang gemuk juga cinta sama. Mudah-mudahan kita yang kurus, yang gemuk juga semuanya cinta sama Nabi Muhammad. Ini terus apa lagi? 2 jam lagi. 4 aja loh. Jangan sekalian Apa? Oh, si Sauban Apa siapa? Mana ada Abi nggak bawa HP? Ini apa siapa? HP Pak Ustadz. Dipanggil si Sauban. Udah pulang sudah malam. Nah kan ditanya waktu badannya kurus lah. Waktu badannya gemuk kan ditanya dia. Kata Nabi begini, Sauban, kenapa badanmu awalnya gemuk, sekarang ini kok saya perhatikan badanmu kurus, apakah kau menderita sakit, wahai Sauban? Kata si Sauban dengan penuh cinta kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh kalaupun aku merasa sakit di badan ini, ketika berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, maka rasa sakit itu akan hilang secepatnya ketika langsung berjumpa dengan engkau. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kata Rasulullah dengan jawaban tersebut, ini berarti Sauban ini sangat cinta sama gua. Lalu gua ngomong apa seharusnya? Bahkan si Sauban itu melanjutkan kalimatnya apa? Ya Rasulullah, saya tidak pengen meninggalkan perjumpaan dengan engkau ya Rasulullah. Kalau bisa selama-lamanya berjumpa dengan engkau di dunia ini ya Allah. Kalau saya sudah berjumpa dengan engkau di dunia ini, maka insya Allah nanti saya di akhirat akan berjumpa juga dengan engkau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di dunia ini saya tidak berjumpa dengan engkau ya Allah ya Rasulullah, satu hari saya tidak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah,
boleh jadi nanti saya di akhirat tidak akan berjumpa dengan engkau ya Rasul. Luar biasa. Kau jadi seperti ini. Anda cinta nggak sama Nabi? Cinta banget Pak. Siap. Kalau mau cinta sama Nabi jangan kayak cinta sama perempuan, coy. Kalau cinta sama Nabi itu dengan iman, bukan dengan nafsu. Ini dengan nafsu. Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Masya Allah. Kan beda sama omongannya tuh. Benar nggak? Tadi itu cintanya pakai nafsu, sekarang cintanya pakai iman. Masya Allah. Coba saya bisa dadanya. Masya Allah. Oh iya, ada jantung masih. Dengerin. Ini Sauban dibilang begitu dan jawabannya luar biasa oleh Sauban. Ternyata Rasulullah sedang menunggu wahyu untuk menjawab permintaan si Sauban. Ini orang cinta banget sama gua ya Allah. Ini orang cinta banget sama saya ya Allah. Apa balasannya buat dia ya Allah? Belum ada ayat yang turun Pak. Belum ada ayat yang turun. Maka cerita si Sauban ini menjadi asbabun nuzul satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada juznya juz kelima. Ingat ini. Mau lihat dalam dalil. Ini dengerin ya. Orang-orang yang sebelah kadang-kadang ngomong begitu Pak. Saya mau gede orang sebelah, itu ngajinya aja. Kagak pakai kopi ya Pak ya. Dan kita kan ngaji pakai kopi ya Pak ya. Mana kopi dia? Dengerin lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala ini menjadi asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini turun. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an juz yang kelima. Ingat, catat baik-baik. Juz yang kelima, surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa pada ayat yang ke-69 atau tepat pada halaman 89 coba hapus maniknya. Coba ulangi sekali lagi. Apa kata anaknya? Ini kan jawaban buat ente ini sebenarnya ayat. Supaya ingat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ayat Pak, surah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Ta'ala dimuradi hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman tersebut kurang lebih seperti ini. Allah menyampaikan wa may yuti, kata yuti ay mahabbah. Kata kalimat taat diartikan dengan cinta. Maka dengan bahasa lain, siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta kepada Rasulullah SAW, salah satunya adalah si Sauban tersebut. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, niscaya Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu para nabi-nabi Allah. Dengan bahasa lain yang berarti, Sauban yang kau cinta kepada Allah, Sauban yang kau cinta kepada Rasulullah SAW, tenang, engkau nanti akan bersama nabimu di surgaku, kata Allah. Amin ya Rabbal. Jadi yang cinta sama Nabi masuk ke dalam surga. Anda cinta nggak sama Nabi? Cinta. Kalau nggak cinta nggak kasih itu saya. Masya Allah, luar biasa. Anda di Pak Maulid dapat duit. Rahasia. Berbeza. Mudah-mudahan kita semua yang Maulid ini insya Allah dikatakan menjadi orang-orang pencinta Rasulullah SAW. Ayo kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya sambil ingat tuh jasa perjuangan Nabi itu pernah berjuang untuk dakwah Islam itu sampai mengorbankan cucu kesayangannya.
Hasan dan Husain itu sampai memegang nyawa. Beliau dibantai oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita hari ini berdebat masalah memuliakan Nabi, goblok sekali kita menganggap berdua mati sama Nabi. Betul Pak? Bahkan Siti Khadijah ketika kemudian mau meninggal dunia, itu dikenal dengan namanya Amul Husain, tahun kesedihannya Rasulullah SAW. Betapa kita kagak merasakan, betapa kita kagak empati kepada Rasulullah SAW yang begitu sedihnya memperjuangkan agama ini. Betul betul. Kita masih berdebat maulid ini bid'ah, maulid ini kagak benar. Allah dari kita yang penting memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad. Begitu. Ayo hayati Pak salawatnya. Hayati Pak tunjukkan kita, wajah kita, ingat jasa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta nurun anta nurun fawqa nuri anta yasir wa qalbi anta misbah suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sekalian, sudah kita cinta sama Rasul. Sekarang saya ajak Bapak untuk mengikuti sunnahnya dari segi kepemimpinannya. Allah mengatakan di dalam Quran untuk kita mengikuti sunnah-sunnah beliau apa? Di dalam Al-Quran pada juz yang ke-21 ayat Quran surat yang ke-33 ayatnya ayat 21 yaitu surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Lalu kemudian juga Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada juz yang ketiga surah yang ketiga itu surah Ali Imran. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kata Allah, jika kamu mencintaiku maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai orang-orang yang mengaku umatnya Rasul harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kepemimpinannya adalah, saya mau cerita begini. Jadi itu kepemimpinan. Tapi kan dia memang terkenal. Kepemimpinannya Rasulullah SAW itu kita ambil ceritanya Bang di dalam satu cerita sejarah sirah apa? Bagaimana Rasulullah SAW mendapati yang namanya amanah untuk memindahkan Hajarul Aswad ketika perenovasian Ka'bah pada masa itu. Masa itu belum ada yang namanya syariat Islam dipegang oleh Rasulullah. Gak ada Pak. Waktu itu masa kekosongan, Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu Pak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika ada perombakan Ka'bah. Pak, perombakan Ka'bah itu Hajar Aswadnya dipindahkan dulu Pak di tempatnya, dikeluarkan dari tempatnya. Lalu ada sayembara begini, siapa yang pertama kali datang ke Masjidil Haram, dialah yang berhak memindahkan Hajar Aswad dari tempat sementara menuju tempat asalnya di pojokan Ka'bah. Ternyata Pak, ternyata pagi-pagi hari bukanlah Abu Jahal yang datang, bukanlah Abu Lahab yang datang, tapi yang datang
Nabi Muhammad digelari dengan gelaran namanya Al-Amin. Apa gelarnya Pak? Al-Amin. Maka seorang pemimpin yang mengikuti Rasulullah SAW harus memiliki gelar yang namanya Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang dipercaya untuk menjalankan amanah. Betul betul. Kalau saya tanya, RT kita udah amanah apa belum? RT, biar tenang aja juga. RT kita semoga kita doain jadi RT yang amanah. RW kita doain semoga jadi RW yang amanah. Maka prinsip kepemimpinan dalam Islam ikutin Rasul, dipilih orang yang terpilih haruslah orang yang al-amin, yang bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mempertanggungjawabkan di dunia ataupun nanti di Gak usah, tak ragu-ragu, gak usah. Contoh yang berlebihan, rumah tangga, suami yang soleh itu harus membahagiakan istrinya. Betul atau tidak? Ada nggak? Ada keren. Ibu udah bahagia kan sama bapak bu? Bahagia. Kalau saya mau tanya, duitnya dikasih semua nggak sama ibu? Dikasih semua. Bisa tolong berarti kita pak. Tolong berarti kita. Lah bensin masih minta sama bini, ya Pak? Tol masih minta sama bini, betul Pak? Betul banget. Masya Allah. Maka saya katakan, kalau kita pengen kemudian dikatakan orang yang al-amin, bahagiakan istri kita. Setuju mana? Jangan ngumpetin duit lah, jangan. Ini mah ditanya sama bini, pasti bohong mulu Pak atau bini. Bang kalau ini uang belanja udah habis. Tambahin, kata lakinya apa? Kagak ada, lu ngutang aja dulu tukang sayur. Oh, pas lakinya mandi Pak, diintip dompetnya. Saya ternyata dulu banyak banget, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru Pak. Kira-kira itu mandinya yang merah ada yang mana Bu? Bukan, tahu ada. Jadi selama ini duit yang bilang bapak itu diambil sama-sama. Oh Pak. Karena apa? Karena lakinya tukang bohong. Maka kepemimpinan kita selanjutnya bukan hanya dipercaya, tapi juga harus yang shadiq, harus yang jujur Pak. Suami yang kagak jujur akan ada dampak negatif, istrinya juga tukang kagak jujur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal kibba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Juga. Kata Nabi SAW, kebohongan itu akan mengarahkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Tuh, dengerin ini. Woi, serius dengerin. Pak, dengerin Pak. Pak, berani jujur apa kagak sama istri Pak? Handphone pakai password apa kagak? Nih contoh saya Pak, tuh handphone saya kagak pakai password. Saya suami yang jujur Pak, demi Allah Rasulullah. Handphone saya pakai password, nggak pakai sidik jari, nggak pakai barcode, nggak ada Pak semuanya. Saya jujur dengan Allah. Karena apa? Silakan HP saya dibuka sama istri saya, nggak ada itu yang nama cewek dalam handphone saya. Percaya kan saya? Parah banget ya. Saya tanya Pak, percaya kan saya? Oh gue sebuah banget tuh. Allah Pak, paling juga di situ ada tulisannya tukang sedot WC. Udah mas sekali berlihat, udah capek saya, udah minum ya. Udah ya. Udah ya. Baju belum. Makanya kadang-kadang begini Pak, mohon maaf banget Pak, kita mohon maaf banget. Kalau kita suami Pak, suami kagak baik sama istri kita Pak, mohon maaf, kita kayak kagak dihargain Pak. Mohon maaf Pak, karena istri melihatnya kurangnya duit Pak. Maka istri kadang tanya, Bu, Ibu, Bu, buset, kagak serius Pak dia sama gitu. Ibu, woi,
Sekarang saya mau tanya ibu, laki di rumah kagak punya duit, apa mendingan laki di luar tapi banyak duitnya? Di luar nggak punya duit, bohong lu, bohong. Bohong nggak percaya, bohong percaya. Kadang-kadang perempuan begini bang, ibu, gimana ibu lakinya di rumah nggak ada duitnya? Kira-kira ibu pengen laki di rumah nggak ada duitnya, apa laki di luar nggak pulang-pulang tapi ninggalin duit di rumah yang banyak? Ya udah saja berdua aja, gitu. Ya bu ya, bu. Ini mah ketahuan ini. Ini bini yang jarang membuka anak ini. Mudah-mudahan istri solehah. Oh, makanya tapi kadang-kadang perempuan juga suka cewek sama lakinya. Kenapa? Lakinya mah tidur baik, perempuan udah nyuci dari pagi sampai siang udah nyuci baik. Nyuci pakaian, nyuci piring, udah nyapu, udah ngepel, udah gosok, udah ngapa-ngapain. Lakinya masih molor baik. Kira-kira ada nggak laki yang suka molor baik waktu bininya kerja, ibu? Ada nggak, bu? Kadang-kadang itu bini sampai nyanyi, pak, bini nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain ganti. Jadi aku harus kapan? Masa sih aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Kau dia dari saya di sana. Kita rumah. Ini masih pada kagak gaul. Ini jangan-jangan itu semua pada ahli Quran, semua bisa baca Quran semua. Ada salah satu pemimpin yang dicintai oleh umat, pemimpin yang dekat dengan Al-Qur'an. Makanya kalau ada orang yang bisa baca Quran, itu menjadi syarat pak di sebuah daerah. Di Aceh pak, salah satu pemimpin, salah satu syarat menjadi pemimpin di Aceh harus pandai baca Quran pak. Saya kira kalau diterapkan di Bekasi, tidak ada yang bisa jadi calon pemimpin pak. Benar lah. Makanya saya buka sekarang baca Quran ini. Kayaknya sih pak pintar ibu sama bapak tadi. Kayaknya sih. Muka-mukanya terlihat kembali sini. Saya kasih dulu nih ibu ya. Ibu bacaan saya lagi dulu ya Qurannya. Bu lagi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh hebat pak, hebat pak. Langsung nyambar, hebat. Mana nih bu? Bapak sekarang saya kasih dulu. Bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jailakum فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ternyata pinteran ibu juga nggak bisa maju. Ibu lagi pasti bisa deh. Ibu lagi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wih, pinter pak. Pinter. Nah, sekarang bapak lagi ya. Bapak lagi. Wih, bisa ya Allah. Malu saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. Sudah apa belum?
makanya Pak Rasulullah itu tipikal pemimpin yang suka bersedekah Pak. Makanya rakyatnya kagak ada kesusahan. Waktu di Madinah Pak itu mencari mustahik kambing kurban sebagai kambing yang akan diberikan dari kurbannya kepada mustahiknya, susah sekali Pak mencari daripada yang menerima mustahik dari kurban. Saking apanya? Sejahteranya orang Pak ingin memberi kepada semua orang waktu itu. Tapi di Indonesia sebelum daging kurban dipotong aja udah ngantri bawa kupon Pak. Bener Pak? Artinya pemimpin di Indonesia acak adul Pak, agak sesuai RW ayo gimana WO. Kan begitu Pak. Makanya sedekah itu sebagai pemimpin itu wajib Pak. Kenapa? Karena pemimpin itu menjadi sultan. Kalau pemimpinnya pelit, rakyat kan lebih pelit daripada pemimpinnya. Betul lah. Kalau rakyatnya dermawan, insya Allah pemimpinnya juga dermawan. Amin ya rabbal alamin. Saya mau akan ajak Bapak untuk bersedekah malam hari ini. Saya nanti besok mengadakan maulid Bu, anggarannya 70 juta. Alhamdulillah panitia telah laporan ke saya sudah ada 4 juta kurang 7. 74 juta yang ada baru 4 juta kurang berapa Pak? Kurang 7. Berarti 7-nya 70. Kira-kira untuk Nabi 70 juta sedikit apa banyak? Sedikit Pak, nggak ada apa-apanya kita sedikit Pak. Kenapa? Perjuangan Nabi luar biasa buat kita. Kalau nggak ada Nabi Pak, kita nggak akan menurut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak betul? Betul nggak betul? Ya, tim positif orang ada tim bentabok balik ya. Ada ya, selawatan kotak kosong, kotak amal, kata kalau kosong ada kosong. Keliling-keliling juga nanti sedekah, bayar aja. Ya Allah, bawa pakai sorban laki-laki, sorban laki-laki, sorban. Ini sorban banyak fungsinya Pak nih. Ini Pak, sorban banyak fungsinya. Woi, sorban banyak fungsinya. Kalau yang begini, nungguin ya. Kalau yang begini, ini apa fungsinya? Ini seperti Kiai Haji Zaidul Menzil. Assalamualaikum. Kalau yang ini nungguin lagi ya. Apa? Siapa itu? Judi. Racuni keimanan. Ini mana? Ini rumah irama Pak. Kalau yang ini banyak Pak itu. Nunggu lagi. Yang ini apa Pak? Salah. Ini yang suka zikir begini Pak. Subhanallah. Siapa itu Pak? Walhamdulillah. Coba. Ustaz Arifin Ilham. Allah yarhamni. Makanya ini kalau pernah gampang paham. Nah kalau pernah sorban juga bisa ini Pak. Kena sorban gua cepetan. Cepetan. Salawatan, salawatan dalam barang 1, 2, 3. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Tunggu yang perempuan jangan mempetaknya, jangan gua ya. Tawassalna bi bismillah وَبِالْهَدِي رَسُولِ اللَّهِ تَوَسَّلْنَا بِبِسْمِ اللَّهِ وَبِالْهَدِي رَسُولِ اللَّهِ وَكُلِّ مُجَاهِدٍ لِلَّهِ بِأَهْلِ الْبَدْرِ يَا اللَّهِ صَلَّةُ اللَّهِ Ilahi salim
من الآفات والإطلاق ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله صل الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Semoga yang menyumbangkan dalam maulid ini selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantikan dengan balasan rezeki yang berlipat ganda dari Allah, dan kemudian insyaallah balasan terbaiknya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dah, kita doa apa lagi? Doa langsung. Doa serius dengan sama ya. Doa serius. Doakan yang pertama buat kita semuanya. Yang kedua buat saudara kita yang sekarang di Palestina. Semoga Allah memberikan pertolongan dengan secepat-cepatnya. Hari ini Pak, hari ini ada demo untuk kemudian membela Palestina atau bahasanya munasharah. Kita nggak bisa ke sana membela Palestina, tapi minimal adalah doa kita terbaik buat Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Makan min biladil muslimin syai'un lillahi wal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Angkat tangan kita Pak. Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan adab berdoa. Jangan pelit berdoa. Apa kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani? Kita harus mengangkat tangan. Jangan di sini berdoa, tidak boleh. Ini makruh. Angkat tangan. Yang kedua, hadapkan yadaihi, kedua tangan kita telapaknya ke langit Pak, ila sama. Tangan kita ke langit Pak. Bukan begini. Bukan begini, tapi gini ke langit. Lalu yang kedua, makruh mata kita memandang ke langit, maka tunjukkan mata kita ke bawah. Tunjukkan mata kita. Lihat tangan kita, tidak apa-apa, itu bagus. Itu insya Allah ada doa yang benar kepada Allah. Lalu kemudian hatinya meminta ikhlas kepada Allah. Terakhirnya, lalu kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Masaha wajhi, kemudian membasuh wajah. Itu ada doa yang benar menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin awwalin wal akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka wa ta'ala salatina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المردودين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحكمة بصالحين برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا، اللهم ارزقني وارزقنا عزا وشرفا واجعل لنا مؤمنا صالحا مشكورا محبوبا لك والى الناس جميعا برحمتك يا الله برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاه وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير العمل وثبتنا وثقل موازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا ونسألك كل من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh, Pak, udah selesai Pak ya. Kalau pantun boleh ke pantun Pak? Upin Ipin makan terasi. Cakep. Buah pare dimakan boija. Cakep. Saya ucapin terima kasih. Kalau salah bicara maafin aja. Maafin apa kagak? Maafin. Maafin kalau kata-kata saya kasar karena saya makhluk kasar bukan makhluk. Saya angkat tangan kita yang tinggi-tinggi luar biasa. Angkat tangan kita Pak Bu. Angkat tangan kita yang tinggi-tinggi. Angkat tangan kita yang tinggi-tinggi. Dadah. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Samir Sarkasi. Sekali lagi kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam ucapan dan kurang berkenan. Terakhir sebelum kita tutup, mari beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bekas makanan atau barang untuk sampahnya di luar rumah yang sudah disediakan. Ada diamondnya nggak? Ya. Ada diamondnya? Enggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Oke, terima kasih, terima kasih. Masya Allah, selesai. Masih ada yang nonton aja ini. Masya Allah. Udah ya, cukup ya dulu ya, selesai acara tuh ya. Oke, makasih. Assalamualaikum.